Yusuf. Akhirnya dia naik unta itu, seluruh domba yang biasa digembalakan ikut sahabatnya, ikut pulang, jumlahnya 4.000 domba. Akhirnya orang tua yang buka depan pintu, depan rumah penuh dengan domba. Anaknya datang, wilit jadi wilit. Kadang-kadang orang itu suruhan pada orang-orang wilitan tok, mangan opo, itu kan sego. Makan apa? Orang Indonesia makan sego, orang Madrid makan pecel. Di dunia ini orang masih bisa makan, masih bisa minum. Bagi orang beriman karena berkahnya wilitan. Andai kan di dunia ini yang ada yang wilitan la ilaha illallah, seluruh dunia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Maka kita sebagai orang beriman harus percaya diri, bahkan harus menyebarkan iman Islamnya, bahkan harus mencontohi akhlak yang baik dengan mengamalkan iman dan Islamnya. Jangan orang iman malah minder-wander melihat orang-orang yang belum beriman malah pengen ikut-ikutan. Wah, itu namanya raja terpengaruh dengan tertarik untuk menjadi orang yang paling miskin di negeri, orang yang paling merugi di negeri. Raja nggak tahu kalau dia ini raja. Maka sahabat itu namanya sahabat, orang terbaik selepas para anbiya. Begitu datang domba begitu banyak, tidak langsung bilang ini milik saya. Ditanyakan dulu pada Nabi, ini halal apa tidak ya? Ini perlu kita lihat. Jangan sampai tiba-tiba di depan rumah kita ada uang 1 koper. Masya Allah, rezeki dari Allah. Tidak ditanyakan dulu pada yang berwajib, tidak ditanyakan dulu kepada tetangga-tetangga. Jangan-jangan ada orang ketinggalan barangnya di situ. Di sahabat ada rezeki 4.000 domba. Dan domba Arab itu yang sekarang diimpor-impor di Indonesia di antara namanya domba awasi. Itu mahalnya satu biji 75 juta. Nah, ini domba Arab, Masya Allah, 4.000 lagi. Anggap saja harganya 2 jutaan itu sudah 8 miliar. Maka Nabi bersabda, itu adalah rezeki yang Allah kirim kepada kalian. Baru akhirnya sahabat tadi berani memiliki domba yang jumlahnya 4.000 domba. Agama Islam itu solusi melarat jurusan surga, kaya jurusan surga. Susah jurusan surga, bahagia jurusan surga. Lah kehidupan kita ini biasanya muter-muter. Pernah kaya, pernah miskin, pernah sumpah, pernah marah, pernah gembira. Kalau semuanya mengamalkan Islam sukses terus. Mati waktu kaya, ya surga. Waktu miskin ya surga. Waktu sumpah ya surga. Waktu bahagia ya surga. Waktu dihormati ya surga. Waktu dibully juga surga. Karena seluruh kehidupan kita disesuaikan dengan aturan yang diberi Allah. Para ulama mengatakan aturan agama ini yang pertama kali yang utama adalah urusan keyakinan. Keyakinan ini nggak boleh tawar-menawar, harus benar-benar jernih, bersih, tidak boleh tercampuri dengan kekurangan. Kita berkewajiban meyakini selain Allah itu hakikatnya nggak ada, diadakan oleh Allah. Tuhan itu hanya satu, yang mengatur hanya satu, yang mendatangkan apapun hanya satu, yang menahan apapun hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah itu ciptaannya Allah, diatur oleh Allah, dimiliki oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Akhirnya menimbulkan satu kesimpulan, waktu susah, waktu bahagia, saya memang selalu berhajat kepada Allah 24 jam. Sampai kita usaha waktu kita bersama istri kita, bersama anak kita, bersama sanak kerabat kita dalam kondisi bahagia, hati kita harus selalu mengatakan, saya walaupun dalam suasana yang begitu aman tentram ini, kalau nggak ditolong oleh Allah, saya akan hancur. Begitu pula kalau kita di lautan, tiba-tiba kapal kita pecah, kita terombang-ambing di lautan, hati kita harus mantap. Kalau saya ditolong oleh Allah, maka walaupun di tengah lautan akan ada solusi dari kesulitan-kesulitan yang sedang saya jalani. Waktu suka duka, hati itu hanya bergantung kepada Allah.